Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang novel sejarah Amba. Perkenalkan, nama saya Naila Rastia Ananda yang akan memerankan diri sebagai Amba. Nama saya Bima Satria Pratomo yang akan memerankan diri sebagai Bisma. Nama saya Arsyah Hinsa Budiman yang akan berperan sebagai Muka Burung. Saya Muhammad Brian Putra Ramadan yang akan berperan sebagai Salwa dan penculik. Selamat menyaksikan. Novel berlatar sejarah ini mengisahkan cinta dan hidup Amba, anak seorang guru di Kadipura. Ketika berusia 18 tahun, Amba sama sekali tidak memikirkan tentang menikah. Ia justru ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Meski begitu, Amba tetap menyetujui perjodohannya dengan seorang lelaki bernama Salwa, walau hatinya ragu apakah ia benar-benar mencintai lelaki itu. Saat Amba mendapatkan pekerjaan di Kediri, ia bertemu cinta sejatinya, seorang dokter lulusan Jerman bernama Bisma. Percintaan mereka terputus secara tiba-tiba di sekitar peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Dalam sebuah serbuan, Bisma hilang selama-lamanya. Baru beberapa puluh tahun kemudian di Pulau Buru, Amba tahu mengapa Bisma tak pernah kembali. Cerita bermula di bagian buku 2 yang mengisahkan pengenalan tokoh Amba beserta latar cerita. Pada tahun 1956, Amba kecil digambarkan sebagai perempuan Jawa biasa yang tidak lebih cantik dari ibunya dan kedua adiknya. Ia lahir dan dibesarkan di Kadipura. Meski begitu, Amba tumbuh menjadi wanita yang mandiri, cerdas, dan berani untuk menghadapi aturan-aturan yang mengikatnya, termasuk dalam hal pendidikan dan pilihan cinta. Ketertarikan Amba terhadap karya sastra membuatnya berencana menjadi salah satu mahasiswi sastra Inggris di UGM. Rencana itulah awal dari seluruh peristiwa bermula. Dalam kisah asmara, Amba bukanlah perempuan yang mudah jatuh cinta. Saat ia dijodohkan dengan Salwa, lelaki baik dan sopan yang hadir di hidupnya, Amba tetap menurut, walau ia tak memberikan seluruh hatinya pada Salwa. Amba bukanlah perempuan yang hanya diam dan menunggu. Maka saat Salwa ditugaskan di Surabaya dan mengharuskan mereka berpisah, Amba tanpa ragu mengambil pekerjaan menjadi penerjemah di salah satu rumah sakit di Kediri. Di sanalah Amba menemukan cinta sejatinya, seorang dokter bernama Bisma. Amba terpesona dengan sosok rupawannya, cerita-ceritanya selama berkuliah di Jerman, serta sikap Bisma yang memilih untuk mengabdi di rumah sakit terpencil dan menolong siapapun yang butuh pertolongan. Amba dan Bisma memadu kasih tanpa diketahui Salwa maupun keluarga Amba. Sayangnya, kisah cinta Amba dan Bisma bersemi di tengah tragedi. Saat itu, situasi politik di Indonesia semakin memanas setelah peristiwa G30 SPKI. Bisma yang dekat dengan golongan kiri dan ormas-ormas PKI terkena imbas dari pembersihan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Bisma menghilang saat terjadi kerusuhan dalam peringatan kematian sahabatnya di Universitas Respublika. Dia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Buru, tempat yang dijadikan penjara bagi mereka yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Penangkapan Bisma terjadi di tengah-tengah hubungan cintanya dengan Amba, dan ini menciptakan rasa ketidakpastian yang mendalam dalam hidup Amba. Amba tidak bisa kembali kepada Salwa dan keluarganya, karena ia merasa malu karena sudah mengkhianati Salwa. Di tengah kebingungannya, Amba bertemu Adalhard, seorang ekonom yang menjadi dosennya di UGM. Lelaki itu mau menerimanya dan anak yang sedang ia kandung bersama Bisma. Mereka pun pindah ke Jakarta. Amba dihadapkan pada dilema, apakah ia harus mencari Bisma dan mempertahankan cintanya, atau dia harus melanjutkan hidupnya dan menerima kenyataan bahwa Bisma mungkin tidak akan pernah kembali. Tahun 2006, setelah menerima email anonim yang berisi bahwa Bisma telah meninggal di Pulau Buru, Amba akhirnya memutuskan untuk mengunjungi pulau itu. Kunjungan itu bukan hanya sekedar pencarian fisik terhadap Bisma, tetapi juga perjalanan emosional bagi Amba untuk mencari penutupan atas hubungan mereka yang selama ini belum selesai. Dalam pencariannya, Amba ditemani Zulfikar, teman Bisma yang juga bekas tapol, serta dibantu lelaki Ambon yang bernama Samuel yang kagum dengan Amba. Setelah seminggu mencari jejak Bisma, Amba pergi dari hotel Ambon tanpa memberitahu Samuel. Ia kembali ke Buru, tepatnya ke hulu sungai Waipo yang disebut Kepala Air. Di sanalah Amba menemukan makam Bisma. Puncaknya ketika Amba mendekap gunungan tanah kuburan Bisma di tengah hujan deras, seorang perempuan tiba-tiba menyerangnya dengan belati.
Amba dan perempuan yang menyerangnya dilarikan ke rumah sakit Waipo. Perempuan yang menyerangnya itu bernama Muka Burung, anak angkat dari kepala desa yang dinikahi Bisma karena lelaki itu ingin menolongnya. Amba siuman dan kembali bertemu dengan Samuel. Beberapa hari kemudian, setelah Amba pulih total, ia dan Samuel tinggal sementara di rumah kepala suku. Di sana Amba tahu bahwa Bisma dijuluki sebagai Resi dari Waipo karena jasa-jasanya selama tinggal di Waipo. Setelah itu mereka dibawa ke Polres karena Amba tidak ingin menuntut Muka Burung. Namun Amba dan Samuel terus diinterogasi hingga menyudutkan Amba sampai seorang bernama Manalisa yang merupakan teman dari Bisma datang. Dari cerita Manalisa, Amba tahu semua hal yang terjadi pada Bisma selama di Pulau Buru. Amba tahu bahwa kekasihnya telah wafat setelah tertembak pemuda bernama Sabas karena Bisma menolong seseorang yang berbeda kubu dengan pemuda itu. Manalisa juga memberikan surat-surat yang ditulis untuk Amba. Surat itu selalu menunggu Amba. Setelah membaca semua surat itu, akhirnya Amba bisa mengikhlaskan kepergian Bisma. Tahun 2011, Amba kembali bekerja sebagai penerjemah dan tak sengaja bertemu dengan Samuel di Jakarta. Mereka merefleksikan kejadian yang terjadi pada tahun 2006 ketika Amba hampir mati dan Samuel mencoba mengerti Muka Burung. Amba juga bercerita bahwa orang yang mengirimi email tentang kematian Bisma di Pulau Buru adalah Salwa. Salwa yang tidak dendam atas perbuatan Amba terhadapnya. Kadang orang harus belajar melupakan dan memeluk semua kenangan yang menyakitkan di masa lalu. Nilai-nilai kehidupan. 1. Nilai budaya. Saya jelaskan juga pada kolega-kolega saya di kantor, nama ibu berasal dari Mahabharata dan Amba itu seorang putri raja. Nilai budaya Jawa yang sangat terkait dengan tradisi ini dan sastra seperti Mahabharata yang menjadi bagian dari identitas Amba dijelaskan di sini. Ini menceritakan bagaimana budaya Jawa masih sangat dihormati dan nama Amba sendiri memiliki makna yang mendalam dalam konteks budaya. Nilai moral. Aku percaya salah satu yang mendasar dalam nilai-nilai adalah menghargai manusia bukan karena kekuatannya, bukan karena politiknya, tetapi karena prestasinya, akhlaknya, dan pengabdiannya. Ini mencerminkan nilai moral di mana seseorang dinilai berdasarkan integritas pribadi, akhlak, dan pengabdiannya kepada sesama, bukan karena status atau kekuasaan yang dimilikinya. Nilai moral ini berkaitan dengan keyakinan pribadi tentang apa yang benar dan yang baik. Selanjutnya adalah nilai agama. Pak Bayodewi bilang, orang harus bisa melafalkan Al-Quran, karena itu adalah tanda iman. Halaman 104. Dalam konteks nilai agama Islam, kutipan ini mengungkapkan pentingnya membaca Al-Quran sebagai tanda iman dalam masyarakat muslim tradisional, terutama dalam pendidikan agama. Yang keempat adalah nilai sosial. Orang-orang ini adalah orang-orang buangan, orang-orang komunis. Kita harus campakkan mereka, berbahaya. Halaman 30. Kutipan ini menggambarkan bagaimana masyarakat dan pemerintah memandang mereka yang dianggap berafiliasi dengan komunisme sebagai ancaman dan diasingkan. Ini menunjukkan nilai sosial di mana masyarakat memberikan stigma negatif kepada kelompok tertentu berdasarkan pandangan politik atau norma yang berlaku. Selanjutnya yang kelima adalah nilai estetis. Bagiku, pulang terasa seperti memperbaharui sebuah cinta lama. Ia seperti kepedihan dan keindahan yang berlangsung bersama. Di setiap pertemuan baru, pasti setiap perkenalan ulang. Halaman 250. Kutipan tersebut menampilkan nilai estetika dalam bentuk bahasa puitis yang menggambarkan pengalaman emosional yang kompleks antara cinta, kehidupan, dan kepedihan. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Yang pertama, kata bermakna lampau. Contohnya, 1. Si laki-laki sempat mencelotuk bahwa ia merasa pernah melihat perempuan itu di air buaya di halaman 24. Contoh yang kedua, namanya Zulfikar Hamzah. Ia sahabat Bisma dulu, halaman 23. Yang kedua, kata yang bermakna urutan waktu. Contoh pertama, kurang dari 10 menit setelah ketiga tamu itu pergi, Samuel, Amba, Zulfikar, dan Jeko sudah kembali berada dalam kijang. Ada di halaman 426. Contoh yang kedua, yang ia tahu, yang ia raba adalah bahwa perempuan ini sejak Bisma lenyap dari sisinya harus merajut hidupnya sendiri agar laki-laki yang hilang itu utuh kembali. Ada di halaman 448. Yang ketiga, ada kata kerja material. Contoh yang pertama, maka ia berusaha menghabiskan makanan di piringnya tanpa dipaksa. Menahan diri, tak menangis ketika tak diizinkan sesuatu, belajar memasak, membaca, menulis dengan rapi. Ada di halaman 85.
Selanjutnya adalah kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang pertama, kepada Samuel, ia mengatakan ia harus kembali ke hotel dan beristirahat di kamarnya. Halaman 432. Selanjutnya adalah ia mengatakan bahwa Salwa baru saja menyuratinya dari Surabaya. Menyatakan bahwa ia akan kembali ke Yogyakarta untuk menengoknya. Meskipun ia tahu itu tak benar. Halaman 274. Kata kerja mental. Yang pertama, ia merasa betapa hangatnya berada di tengah keluarga, tetapi juga terusik dengan tetek bengek dan keributannya. Halaman 228. Selanjutnya, ia mengagumi ayahnya, tetapi tidak merasa cocok dengan dia. Halaman 228. Selanjutnya adalah dialog. Apakah anak Salwani sering menghadiri kursus-kursus pelatihan seperti ini? Tanya ibu. Halaman 143. Ya Bu, tentu saja aku tahu. Tapi kan enggak apa yang salah dengan kehendak itu. Ia murid paling cerdas di sekolahnya. Ia berhak mengecap pendidikannya setinggi-tingginya. Halaman 138. Selanjutnya, kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Yang pertama ada kata sifat tokoh. Amba sendiri kuliah dalam pendiriannya. Ia tak hanya ingin lulus, tapi ingin lulus dengan luar biasa. Halaman 128. Ia tak akan tertarik pada gadis kecil sekota seperti Amba, yang meskipun pintar dan berpendirian, ia tak akan berarti dibanding perempuan-perempuan lulusan Universitas Gadjah Mada. Halaman 127. Kemudian ada kata sifat tempat. Di dalam barak itu, udara lembab, denging nyamuk, dan ancaman malaria mengiang-ngiang, dan kasur lebih merupakan sarang kutu. Halaman 407. Kemudian ada kata sifat suasana. Dengan sangat senang hati, maka saya akan menemani Amba kembali ke Ambon. Halaman 26. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.